Ade Armando mengalami luka-luka akibat menjadi korban pemukulan dan mendapatkan perlakuan tidak pantas hingga ditelanjangi. Nah, kejadian-kejadian seperti ini termasuk pembunuhan yang sangat brutal terhadap Sayyidina Utsman ibnu Affan, pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Ali, pembunuhan yang brutal terhadap Sayyidina Husain, dan peracunan terhadap Sayyidina Hasan. Ini berulang-ulang kali terjadi karena apa? Karena politisasi agama. Itu yang memakai kepentingan politik orang yang mungkin berpartai. Kita bukan orang partai, jadi sudah harus jelasin. Jangan dikit-dikit apa kepentingan politik. Kita bukan orang politik. Kita bukan orang politik. Kalau saya maju 2024 jadi cawapres, dukung atau tidak? Dukung atau tidak? Siap para ulama. Takbir. Perang sesama umat Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Hurrah, perang Zab, ini semua terjadi karena politisasi agama. Inilah kemudian yang membuat sejarah-sejarah kita menjadi hancur lebur, menjadi getir, pahit, dan sebagainya. Dan kita hari ini disibukkan oleh urusan politik daripada ilmu pengetahuan. Ini yang terjadi di antara kita. Jangan tunggangi agama untuk mencapai kekuasaan politik. Itu yang selalu kita teriakkan. Dipukuli, bahkan ditelanjangi, lalu terdengar lantunan ayat suci seolah-olah pemukulan dan penelanjangan itu bagian dari ajaran agama. Kita saling bunuh sesama umat Islam karena persoalan politik. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh orang-orang barat supaya Islam ini lebih sibuk dengan urusan remeh-temeh. Kita sibuk oleh politik, oleh khilafah, Hizbut Tahrir, dan sebagainya. Kantor pusatnya di London. Kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina. Ini buat video luar biasa, salah lagi. Saya dibilang capres, padahal cawapres. Ini zolim buat saya, cuman ya udahlah, kita anggap biasa lah. Ya kalau sama Bang Novel ini kan beliau calon cawapres ya. Bukan capres. Bukan capres, berarti mentalnya masih mental nomor 2 kan, nggak berani. Nggak menutup kemungkinan untuk bisa menjadi presiden berdasarkan amanat umat dan kondisi negara yang memungkinkan. Seharusnya kita bertanya, mengapa orang barat yang memfasilitasi itu? Karena kita supaya sibuk berpolitik, dan dengan politik kita punya sejarah yang tidak nyaman. Ade Armando, pegiat media sosial yang juga akademisi, diselamatkan polisi dalam keadaan luka parah di depan DPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ade Armando mungkin kesalahannya cuma satu, dia masih bersikap husnuzon, berpikir bahwa yang hadir itu semuanya manusia. Ternyata banyak binatang juga di situ. Inilah yang kemudian dijejalkan oleh negara barat kepada orang-orang Islam supaya kita sibuk berpolitik dan kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Rumi, Tabrizi, Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Al-Ghazali. Banyak iblis di situ sehingga memperlakukan orang dengan cara paling biadab. Jangan cari alasan lain bahwa ini adalah kebiadaban. Apapun ceritanya ini kebiadaban dan harus kita hentikan. Itu biadab, saya setuju, dan nggak boleh lagi terjadi. Dan saya akan mempersilahkan dan saya dukung tuh kepolisian untuk mengusut sampai tuntas. Sesuai janji saya akan menindak tegas siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum, mengusut siapa yang menjadi dalang dan yang memerintahkan ini semua terjadi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, menyampaikan pihaknya sudah mengidentifikasi para pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Ia menegaskan pihaknya bakal menangkap pelaku dan melakukan upaya penegakan hukum kepada massa perusuh yang menyusup di barisan mahasiswa. Kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya penganiaya Ade Armando, ungkapnya pada Senin 11 April 2022. Fadil memastikan akan mendalami siapa saja yang melakukan provokasi, termasuk emak-emak yang memprovokasi massa untuk menganiaya Ade Armando. Sebab dari teriakan itu mengakibatkan penganiayaan dan melukai Ade Armando hingga terkapar. Kami pelajari ada orang yang menggerakkan, ada yang memprovokasi, tegas dia. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menangkap 2 terduga pelaku pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando saat demo mahasiswa di depan gedung DPR MPR RI pada Senin 11 April 2022. 2 tersangka baru saja berhasil diamankan. Pertama diamankan di wilayah Jonggol dan di wilayah Jakarta Selatan. Keduanya masih dimintai keterangan, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya,
Kombes Pol Tubagus Adi Hidayat di Jakarta pada Selasa 12 April 2022. Tersangka pertama yang ditangkap di Jakarta Selatan diketahui bernama Muhammad Bagja dan tersangka kedua ditangkap di Jonggol bernama Angkomar. Meski demikian, Tubagus belum bisa mengungkapkan motif pengkeroyokan terhadap Ade Armando karena proses pemeriksaan yang masih berjalan. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Tim dokter Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapatkan pertolongan dari tim dokter rumah sakit. Kita akan dalami itu orangnya dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara Ade. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Dan berikut pernyataan Ade Armando sebelum unjuk rasa dimulai. Masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode itu yang saya tolak, ya. Nah, karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat, tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Ade Armando mengalami luka-luka akibat menjadi korban pemukulan dan mendapatkan perlakuan tidak pantas hingga ditelanjangi. Saya membayangkan apa yang terjadi kalau tidak ada yang melindungi Bang Ade Armando. Dia bisa tewas di tempat diiringi sorak-sorai kemenangan, persis seperti di film G30 SPKI, waktu para PKI membunuhi para jenderal dan memasukkan mereka ke lubang buaya. Saya juga sudah meminta kepada Polri agar siapapun pelakunya, apapun motifnya, apapun afiliasi politiknya, supaya ditindak tegas secara hukum. Ade Armando, pegiat media sosial yang juga akademisi, diselamatkan polisi dalam keadaan luka parah di depan DPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Padahal setahu saya, mereka yang memukuli Bang Ade inilah yang sering meneriakkan kalau Bang Ade itu PKI. Tapi ternyata terbongkarlah kedok bahwa merekalah sebenarnya yang PKI. Saya atas nama pemerintah menyayangkan apa yang menimpa saudara Ade Armando di akhir-akhir acara, di mana terjadi penganiayaan yang brutal.